tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Hingar-bingar pesona Alex Pastor memang cukup dinanti oleh fans timnas Indonesia. Maklum, banyak yang berpikir jika Alex adalah orang yang lebih cocok untuk menjadi pelatih kepala. Akan tetapi, Alex pun juga tahu porsi yang ia miliki. Meskipun begitu, dalam sesi latihan timnas di Jakarta, tampak beberapa momen kalau Alex Pastor memang memiliki peran untuk memimpin. Dan fans pun merasa kalau kayaknya beneran dia aja deh gitu. Nah, yang perlu dicatat, Alex Pastor sudah pasti punya pendekatan taktik yang berbeda, di mana ia lebih terkesan adaptif. Hal yang diketahui telah disetujui oleh para pemain. Kalau pertandingan melawan Bahrain, sejatinya yang paling penting adalah kemenangan, bukan sekedar main cantik. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa jarak. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa. Mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Satu pertandingan melawan Bahrain, apapun yang terjadi harus bisa dimenangkan. Ya, publik nggak akan menerima alasan apapun jika semisal tim Garuda kalah karena sebelum ini, harapan dan optimisme sudah kadung terbumbung tinggi. Melawan Bahrain pastinya bukan perkara mudah, karena mereka pun juga telah berkembang. Tapi kita bermain di kandang, dan kita punya komposisi skuad yang terbilang bagus. Harusnya nggak usah takut selama pelatih bisa memanfaatkan pemain sesuai kapasitasnya. Ketika main di Sydney, yang jadi PR besar kan adalah cara bermain yang terlalu terbuka, sehingga dengan mudahnya di-counter. Lalu soal penempatan posisi pemain, Kluivert dinilai juga gatot ketika itu. Tapi dengan waktu persiapan yang lebih lama, serta paling enggak udah tahu soal kapasitas pemainnya dilihat dari laga perdana, ya udah intinya nggak ada alasan lagi untuk nggak menang. Dan Patrick Kluivert menyadari hal itu. Supporter pasti kecewa atas kekalahan di Sydney. Tapi ia meminta untuk jangan lelah memberikan dukungan, karena sejatinya itulah yang paling dibutuhkan para punggawa timnas saat ini. Of course they are very disappointed, like us, but stand behind the team. My advice to the fans, of course they are very disappointed, like us, but stand behind the team, and for sure we get a positive result. So the target on the win? Of course, always target. Yeah, win, 100%. Sementara itu, terkait Alex Pastor, banyak yang berharap kalau pria 58 tahun tersebut malah yang lebih cocok jadi pelatih utama. Tapi kan ya nggak gitu juga. Dan Alex tahu kok porsi-porsinya seperti apa. Namun untuk laga melawan Bahrain, sepertinya Kluivert akan sedikit menurunkan ego filosofinya untuk kemudian ACC. Dengan pendekatan berbeda dari Alex Pastor. Yap, kalau semua ingat, Alex Pastor pernah berkata jika total football untuk saat ini sangat gak pas bila diterapkan ke pemain timnas Indonesia. Malah yang ada taktik counter pressing atau bermain reaktif adalah kemungkinan besar lebih cocok dengan situasi yang ada saat ini. Terlebih untuk kualitas pemain yang ada, lalu perihal chemistry. Alex mengerti jika bermain reaktif adalah solusi yang kemungkinan lebih efektif. Saat mampu membawa Almere City promosi ke Eredivisie 2023, Brandon Lees dalam artikelnya di Total Football Analysis pernah membedakan taktik Pastor yang banyak mengandalkan strategi counter pressing. Saat itu Almere City menjadi tim paling sukses dan agresif dalam hal counter pressing. Sebanyak 687 pemulihan bola sukses dilakukan dengan taktik itu. Artinya jika nanti diterapkan di timnas Indonesia, siap-siap saja para pemain depan dan tengah harus punya tenaga ekstra untuk merebut bola secepat mungkin di area pertahanan lawan. Sementara dalam fase menyerang, tim yang dilatih Alex Pastor biasanya dikenal sebagai tim yang berusaha memainkan bola ke area sayap, di mana ia akan memanfaatkan kecepatan pemain sayapnya untuk berlari mengejar bola dan melakukan kombinasi atau bisa langsung mengirim umpan silang berbahaya ke kotak penalti. Yang mana dalam hal ini, bisa jadi di laga versus Bahrain kita akan melihat kombinasi trio Ragnar, Ole, dan Eliano yang ketiganya sama-sama mobilitas tinggi. Selain itu, bila sistem ini nantinya beneran dijalankan, berarti 90% timnas Indonesia akan bermain dengan pakem 3 back yang sebelum ini memang sering jadi andalan untuk timnas Indonesia di bawah STY. Dan Patrick Kluivert sepertinya juga setuju setelah berkaca dari match perdana kemarin. Ya emang sih Total Football itu bagus, main nyerang itu juga oke. Idealis dengan filosofi itu nggak salah. Tapi mungkin itu bisa diterapkan dulu di pembinaan usia dini atau timnas kelompok umur. Kalau di situasi sekarang, dalam kondisi yang ibarat tiap match adalah final, ya terserah mau main gimana asalkan bisa menang. Karena walaupun mungkin secara estetik gaya mainnya nggak enak untuk dilihat, tapi jika hasil akhir Indonesia menang, maka skor itu yakin 1.000.000% bakal enak kok buat dilihat, kan gitu. Bersama kita bisa.
menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Di sisi lain terkait kualitas pemain Indonesia dan mengapa Alex Pastor 99% lebih memilih bermain pragmatis, mungkin penjelasan dari salah satu pelatih senior di Belanda, Robert Maaskan, bisa memberikan gambaran nyata walaupun ia agak nyelkit, di mana ia berpendapat kalau pemain Indonesia yang sebagian besar dari Eredivisie memang terlihat hebat ketika main di klub, akan tetapi sama saja. Untuk level internasional, para pemain masih minim jam terbang. Dan kalau kalian semua ingat, Mimin pribadi juga pernah bilang begini, tapi malah dihujat. Hadah, mereka adalah pemain hebat di Eredivisie, tapi grup itu tidak ada apa-apanya di level internasional. Hal ini tidak akan berubah dalam semalam. Anda harus bergantung pada pemain Anda. Jika Anda memiliki pemain biasa-biasa saja di level internasional, jangan berharap memiliki tim hebat dalam waktu singkat. Ucap Robert Maaskan dikutip dari Sport News. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa jarak. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Yap, terlepas dari apapun, yang pasti Gelora Bung Karno dipastikan akan full house dan siap untuk memberikan nuansa intimidatif bagi Bahrain. Dengan dukungan dari kurang lebih 60.000 supporter, udah seharusnya kalau timnas Indonesia memberikan THR pada fans berupa 3 poin yang bisa menjaga asa untuk terbang ke panggung tertinggi. Maka dari itu, yuk kita berdoa dengan setulus hati agar timnas Indonesia bisa meraih 3 poin dan menjaga peluang lolos. Nah, jika udah melakukannya, maka tinggal serahkan pada Yang Maha Kuasa. Work hard, pray hard, and leave the rest to God. Kan gitu. So, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa.